Pemirsa, kasus polisi tembak polisi kembali terjadi. Kali ini Kepala Bagian Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak rekannya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansari. Apa motifnya? Inilah Top Review. Peristiwa tragis terjadi di parkiran Polres Solok Selatan di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat 22 November 2024 pukul 00:43 waktu Indonesia bagian Barat. Kepala Bagian Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak rekannya Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansari. AKP Dadang Iskandar diduga menembak korban dengan senjata api hingga mengenai bagian kepala. Pelaku disebut menembakkan 9 peluru dari senjata api yang digunakan, 2 diantaranya bersarang di tubuh korban. Korban yang mengalami luka serius kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Setelah menembak, Kabak Ops Dadang Iskandar meninggalkan lokasi menggunakan mobil dinas dan pergi ke Padang untuk menyerahkan diri ke Polda Sumbar. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkapkan, peristiwa penembakan diduga terjadi karena AKP Dadang Iskandar kontra dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh AKP Ulil dalam menangani kasus tambang ilegal galian C. Usaha-usaha yang bersifat ilegal, satu di antaranya adalah illegal mining. Yang kita temukan adalah peristiwa saat ini yang pastinya kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sangat mendalam. Tetapi yang jelas peristiwa itu memang benar terjadi, ada korban, ada yang diduga tersangka sudah berhasil kami amankan dan juga sampai saat ini masih dalam pemeriksaan secara intensif. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan yang diduga dilakukan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan diusut tuntas. Kapolri telah memerintahkan Kapolda Sumbar untuk mendalami motif dan mengambil tindakan tegas. Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Pak, ya. Tapi kalau evaluasi dari Pak Kapolri sendiri untuk penyelesaian konflik internal di dalam institusi Polri, sebaiknya seperti apa? Saya kira bukan masalah konflik internal ya. Proses sedang didalami, Propam sedang kita turunkan. Yang jelas kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya, tentunya itu akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Namun terhadap pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, saya minta hanya 2, tindak tegas. Ya. Sementara itu, Polda Sumatera Barat telah menetapkan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar sebagai tersangka pelaku penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari. Di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan motif pelaku penembakan AKP Ulil Rianto Ansari adalah rasa tidak senang karena korban menolak membantu salah satu sopir yang bekerja di tambang galian C ilegal. Namun terkait keterlibatan AKP Dadang Iskandar membackingi tambang galian C ilegal masih butuh pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. AKP Dadang dijerat pasal berlapis, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar 338 dan pasal 351 ayat 2 dengan hukuman maksimal hukuman mati. Tanggal 22 November 2024 kami telah menerima laporan terkait dengan kejadian penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Dan selanjutnya tim gabungan yang kami bentuk
tim khusus langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP di lapangan dan telah memeriksa beberapa saksi, kemudian mengumpulkan barang bukti, dan kita lakukan pemeriksaan secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status kepenyidikan. Dan tadi malam kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian hasil visum juga sudah kita dapatkan, sehingga kita tetapkan pelaku yang saat ini menjabat sebagai Kabak Polres Solok Selatan sebagai tersangka dalam tindak pidana ini. Sementara itu, jenazah korban yang telah diperiksa di Rumah Sakit Bayangkara Padang, Sumbar kemudian dilepas melalui upacara yang dipimpin Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono. Upacara pelepasan dihadiri oleh keluarga korban serta jajaran Polda Sumbar. Jenazah kemudian dipulangkan ke kampung halamannya di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tangis ibu almarhum pecah saat peti jenazah anaknya tiba di rumah duka. Di Makassar, Sulawesi Selatan, rencananya jenazah akan dikebumikan pada Minggu pagi usai upacara doa malam kibur. Berdasarkan penuturan keluarga almarhum, AKP Rianto Ulil Ansar sempat pulang ke kampung pada bulan Oktober lalu. Saat itu almarhum mengutarakan niatnya untuk mengundurkan diri dari kepolisian, antara tugas yang diembannya sangatlah berat. Waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya karena tugasnya dia berat. Oh, berarti Berat dia bilang. misalnya tidak disampaikan. Enggak, dia cuma membantu. Itu juga dekat dengan keluarga lain bahwa doakan saya. Itu dia punya. Melontarkan mau berhenti dari Itu dia bisa mamanya, dia bilang boleh tidak saya itu, tapi mamanya bilang kuat karena. Kasus polisi tembak polisi sudah beberapa kali terjadi. Di antaranya yang paling menyita perhatian publik adalah kasus penembakan terhadap Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh rekannya Baradae pada 8 Juli 2022 di rumah Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.